Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Rasulillah wa warahmatullahi ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Saudara sekalian, para present laporan KKN di akhir KKN, ya, laporan artikel KKN yang berbahagia pada malam hari ini. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lancar. Dan dalam rangka seminar nih, seminar proceeding ya, tentang buku. Jadi hari ini kita akan memenuhi tugas sebagai prasyarat untuk dimuat di proceeding buku, begitu. Kalau dulu namanya Bunga Rampai, tapi zaman KNDR yang kedua, saya dan teman-teman ya sebagai tim koordinator di dosen pembimbing lapak, saya menaikkan kelasnya supaya kerjaan mahasiswa tidak ada yang sia-sia. Insya Allah Anda nanti bisa mengunggah hasil kerjaan saudara ya setelah dibimbing sama Bapak ini. Ya jangan lupa yang kedua, karena Bapak membimbing Anda secara maraton terus menerus, jadi secara akademik, dan saya mungkin halal ya ikut menjadi penulis nanti pada saat makalah ini sudah diseminarkan atau artikel ini diseminarkan. Cukup Bapak nanti di penulis kelima dibuntut aja bungsu ya, bungsu aja. Misalnya Ahmad ada berapa penulis, Mat? Ada 4. Ada 4, Bapak yang kelima lah, gitu. Ya, Bapak kan bimbing kamu. Ya ini makalahnya juga nggak tahu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Google apa bukan itu. Ya, saya dengar begitu. Jadi ada bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Google. Nanti setelah ini di drop aja ya, diganti yang benar gitu. Terus penulisannya yang pasti harus sesuai dengan template, sesuai perintah yang ada di juknis itu. Syukur-syukur bisa nengok misalnya format yang dijelaskan sama Ibu Lia untuk jurnal Al-Hikmat yang punya LP2M. Ya saya kira nanti kita bicarakan lebih lanjut. Saya sih salah satu dari 3 ini berharap ada yang bisa jadi jurnal gitu. Kalau karakternya seperti ini tidak naik kelas, baru nyampe ke proceeding buku. Nah syarat proceeding buku itu salah satunya kita diskusi seperti ini ya. Pertanyaan sudah selesai, jadi kita langsung presentasi, begitu. Silakan Ahmad. Disebut dulu, ini pasukannya ada berapa gitu. Untuk pasukannya. Silakan Ahmad. Bagi Bapak Lurah dari awal sampai akhir. Bapak maaf, sepertinya Ahmad ada gangguan sinyal, Bapak. Oh iya, saya minta tolong itu siapa yang screen dibantu ya. Kepada semua teman yang mau presentasi, kirimkan makalahnya ke artikelnya ke yang bertugas malam ini share screen. Siapa itu yang share screen? Yang nungguin. Oke, mulai Pak. Yang kalian presentasi. Untuk presentasi yang pertama yaitu dari kelompok saya. Dari kelompok saya ada 4 orang. Pertama Ahmad Muslihun, terus Ahmad Ghufran Musaki, Tika Maryam, dan Tarek Ramadhani. Judul artikel kami yaitu optimalisasi program daur ulang sampah organik dan non-organik untuk meningkatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat pada Desa Pesarian, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Mengulik tentang sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang belum bisa terselesaikan secara maksimal. Maka dari itu, dari pihak pemerintah, baik dari pemerintah
dari tingkat desa sampai pemerintah tingkat pusat, masalah yang ditimbulkan dari sampah sangatlah beragam. Dari mulai bencana alam sampai masalah kesehatan. Maka dari itu perlu diadakannya proses pengelolaan sampah dengan daur ulang sampah, dan dengan daur ulang sampah ini bisa mencegah ataupun mengurangi akibat dari sampah tersebut. Di samping itu, sampah juga merupakan salah satu bidang ekonomi ataupun ada potensi ekonomi di dalamnya. Artinya sampah itu bukan sampah. Sampah di tangan orang-orang kreatif itu bisa menjadi ada nilainya, atau sampah itu bisa bernilai ekonomis. Seperti halnya di Desa Pesarian. Desa Pesarian, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal ini merupakan desa yang penuh dengan industri. Sebagian besar masyarakatnya mempunyai home industri sendiri. Jadi setiap rumah itu hampir ada industri, baik dari industri sampahnya, industri logamnya, maupun industri pengelolaan dari segi limbahnya. Maka dari itu, kelompok kami mengambil tema ataupun judul tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan daur ulang sampah organik dan non-organik. Kenapa kami mengambil judul tersebut ataupun tema tersebut? Karena di Desa Pesarian tersebut kurang adanya tanggapan dari masyarakatnya sendiri untuk menangani masalah sampah tersebut. Artinya permasalahan sampah yang ada di desa tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Banyak sampah-sampah yang berserakan, bahkan sungai-sungai di desa tersebut sudah tercemar sampai warnanya pun hitam. Dan di desa tersebut, karena merupakan desa industri, kebanyakan masyarakat di desa tersebut adalah rumah-rumah industri. Desa tersebut juga banyak limbah. Selain limbah sampah, di desa tersebut juga banyak limbah-limbah yang lain yang bisa mengakibatkan beberapa penyakit dan bencana alam. Maka dari itu, setidaknya kami ingin mengangkat tentang program daur ulang sampah ini yang diharapkan nanti bisa mengurangi ataupun meminimalisir resiko ataupun akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Dan di samping itu, pemberdayaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan ataupun membantu perekonomian warga Desa Pesarian melalui pengelolaan sampah. Perlu kita ketahui, sampah itu bisa diolah menjadi beberapa barang, seperti halnya pada sampah organik. Sampah organik bila ekonomis, yang pertama bisa menjadi pupuk kompos, yang kedua biogas, yang ketiga adalah untuk bahan dasar budidaya maggot, yaitu sejenis ulat kecil yang berasal dari lalat, itu buat pakan ternak. Yang kedua anorganik. Anorganik bisa menjadi seperti celengan, tirai, bingkai foto, ataupun sebagai bahan pembuatan paving block, hiasan dinding, dan sebagainya. Dari gambaran tersebut, maka kami mengadakan pelatihan daur ulang sampah ini dengan beberapa perangkat desa, terutama yang menangani sampah yang ada di Desa Pesarian, yaitu bank sampah. Kemarin kami mengadakan pelatihan di balai desa dengan pihak desa, dari mulai perangkat desanya, bank sampahnya, ibu-ibu kakak-kakaknya, dan yang lainnya. Adapun waktu pelatihan tersebut, kami mengadakan kerjasama dengan desa lain yang sudah melakukan daur ulang sampah tersebut. Artinya kita sebagai fasilitator menghubungkan beberapa desa untuk bekerja sama untuk mengembangkan produk-produk
dari daur ulang sampah tersebut. Dan waktu pelatihan kemarin juga kami mengundang pemateri yang mempunyai potensi maaf tadi terputus. Lanjut dari beberapa potensi ekonomi melalui pengelolaan sampah. Tadi ada beberapa program ataupun hasil dari pengelolaan sampah tersebut yang sekiranya bisa nantinya diproduksi ataupun dikembangkan untuk dijadikan sebuah produk yang nantinya bisa membantu masyarakat dalam mengurangi ataupun membantu perekonomian masyarakat. Di samping membantu perekonomian masyarakat juga, jika ada program daur ulang sampah ini, masalah-masalah yang ditimbulkan sampah juga bisa diminimalisir. Seperti itu, Bapak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya? Masalah sampah itu memang saat ini belum sepenuhnya bisa hilang ataupun bisa tertangani. Akan tetapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah bisa diminimalisir dengan melakukan daur ulang sampah, dilakukan pada sampah organik maupun non-organik. Dengan kegiatan daur ulang ini, jumlah sampah bisa ditekan. Bukan hanya itu, ketika masyarakat mampu untuk mengelola sampah, di samping dapat membantu mengurangi sampah di lingkungannya dan meminimalisir akibat ataupun resiko yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, dan juga dapat mencegah bencana yang ditimbulkan oleh sampah, di tangan orang-orang yang kreatif dan inovatif dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap lingkungannya, sampah yang semulanya barang yang kotor bisa dijadikan barang yang memiliki nilai jual. Di samping itu, bisa membantu perekonomian masyarakatnya. Nah, seperti di Desa Pestarian, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal ini, masalah yang ditimbulkan sampah sangat beragam, akan tetapi dengan adanya pengelolaan sampah ini, persoalan demi persoalan bisa diminimalisir. Pengelolaan sampah di Desa Pestarian ini ditangani langsung oleh bank sampah dan lembaga desa lainnya, dan juga bekerjasama dengan pemerintah desa lainnya. Pengurus bank sampah sangat berharap kegiatan ini dapat berdampak baik bagi masyarakat, lingkungan, kesehatan, dan perekonomian warga. Di samping itu, ketika bank sampah selama ini bank sampah sudah berjalan dan alhamdulillah menghasilkan ataupun mendapatkan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Tegal itu sendiri, bank sampah di Desa Pestarian ini mendapatkan bantuan berupa rumah sampah yang nantinya akan dibangun di desa tersebut. Artinya ketika rumah sampah ini sudah jadi, sudah berdiri, pengelolaan sampah ataupun daur ulang sampah akan semakin optimal karena dibantu oleh pemerintah kabupaten, baik tempat, fasilitas, peralatan, dana, dan yang lainnya, dan tenaga pendidik ataupun tenaga pendamping. Seperti itu, Pak, kesimpulannya. Ya, oke. Mat, Siapa? saya mau itu nanya, sampai hari ini udah produksi apa baru gagasan atau sudah ada respon dari pemerintah daerah atau gimana itu? Kalau kayaknya butuhnya gede modal. Kalau saat ini memang dari pihak bank sampah Desa Pestarian tersebut belum memproduksi. Makanya dari itu kami kemarin berpikiran
ini harus ada mereka harus bisa memproduksi sendiri. Makanya kami mengajak yang lain yang sudah melakukan produksi sampah tersebut agar bisa bekerja sama dengan desa pelestarian tersebut. Akhirnya kami kemarin mencari desa yang sudah memproduksi, akhirnya alhamdulillah dapat dan bisa mengajak kerjasama. Kemarin juga sudah ada kesepakatan, kalaupun nanti akan berlanjut, akan diadakan kerjasama baik dari segi pelatihannya, pembuatannya, pendampingannya, dan pemasarannya. Memang saat ini dari pihak Bank Sampah Desa Pelestarian belum memproduksi, baru bisa mengumpulkan sampah-sampah dari masyarakat dan mengumpulkan ataupun membuang di TPA. Ini Mat, saran Bapak Mat ya. Judul tapi yang jelas yang ketangkap sama Maaf Pak, putus-putus. Bapak sama KKN. Jadi mungkin desa semacam program yang ditawarkan Ahmad ini bagus dan kemungkinan ke depan sangat dibutuhkan oleh desa itu. Pertanyaannya, apakah teman-teman ke depan masih terus bisa membimbing atau tidak, itu kan? Tapi kalau Ahmad di situ, menurut saya terus ditamatin aja, Mat. Ya, bagaimana bank sampah itu menjadi produktif sesuai dengan cita-cita Ahmad, ya, melahirkan kesehatan dengan baik, syukur-syukur bisa melahirkan ekonomi gitu. Jadi ternyata di titik ini sampah basah, ini sampah kering dan seterusnya ya. Bagus itu ya. Siapa? Murah, beli drum aja yang gede, beli drum khusus sampah setiap tempat. Ya. Setiap rumah itu bagus malah. Ya pokoknya dikelolalah sesuatu yang berbahaya, apalagi menyangkut soal kesehatan, itu gagasan bagus lah, gagasan bagus. Ya tentu nanti mungkin polanya akan masing-masing ya, cara supaya nggak sembarangan, supaya bersih lah gitu. Bagus Mat. Judulnya jangan kepanjangan, langsung intinya aja. Oh ya. Siap. Itu saya lihat panjang banget. Kamu mau ngomong apa gitu? Apa ya? Ekonomi dan apa gitu ya. Pokoknya kamu ngerti lah maksudnya. Jadi yang dituju, jadi harus tahu. Sepertinya Mat, kamu itu nanti di abstrak itu harus memilahkan mana latar belakang itu, mana tujuan, mana metode, mana hasil itu. Jadi termasuk di Jawa Tengah, saya kira juga ada konsep yang melahirkan sampah jadi pupuk begitu, ya. Yang tadinya sampah jadi jadi tanah hitam untuk memupuk segala rupa. Dari hasil pupukan itu nanti melahirkan sayur, melahirkan kentang, segala macam. Nah itu yang dimaksud program agroekonomi, begitu ya, dan seterusnya. Saya kira ini bagus ya, silakan dikelola lagi, tapi penulisan template-nya diulang lagi ya, Mat ya, nanti satu jalan saja. Terima kasih, silakan. Ini alhamdulillah udah cukup. Dan Ahmad. Berarti ini tinggal direvisi aja, Pak ya? Ya. Itu yang megang menjadi host siapa? Azahra, Pak. Azahra, kamu jangan keluar ya. Saya kira Ahmad, iya. Silakan, kamu udah bisa off. Dan teman-teman. Tapi saya mau ngabsen dulu. Ini pasukan Ahmad masuk semua? Masuk, Pak. Mat? Iya, Pak. Masuk semua ini? Ada yang keluar masuk sih, Pak. Ada yang keluar masuk ini, Pak. Tapi ada tadi ikut semua. Oke. Kalau tadi pernah masuk ya. Ya silakan.
Ahmad dan apa kalau Ahmad mau bantu Bapak ya alhamdulillah. Nah, Ahmad siap. sama siapa jangan keluar, ya. Gimana? Ahmad mau kemana sekarang? Saya nggak kemana-mana, Pak. Ya, sudah bantu Bapak ya untuk manggil yang presentasi. Ahmad sama Sarah jangan keluar. Teman-teman yang mau presentasi tolong makalahnya atau artikelnya kirim ke Zahra semua. Dan di apa namanya share screen. Saya tinggal nunggu. Terima kasih, silakan. Yang lain temannya Ahmad silakan di off biar bisa istirahat. Ya, silakan. Gantian. Siapa lagi Sarah? Kelompok yang berikutnya? Oh, Sarah, silakan Sarah. Ya, gedein. Ya, yang lain silakan yang sudah presentasi tadi pasukannya Ahmad boleh keluar. Off. Mohon maaf Pak, saya rekor Pak. Oh, yang rekod ya jangan keluar yang rekod. Ya. Nanti kirim Baik, ke Pak. Bapak ya, ya. Ya, silakan. Siapa Zahra berikutnya? Berusaha lagi. Ada semua. Tidak. Ya. Kopinya ngedidik gitulah ya. Ngedidik mengedukate gitu ya. Mengedu COVID gitu ya. Mengedu masyarakat tentang COVID.
Ya, oke. Jadi kata kuncinya apa? Coba bacain keywordnya. Nah, apa itu? Sekolah. PABS apa? Oke. Jadi ini kerjaan anak PAI yang di sekolah ya, mengedu anak-anak sekolah aja atau enggak sama masyarakatnya? Tadi mestinya gaul sama Ahmad itu biar mengedu masyarakat juga ya, Mat. Itu kan niatnya sama ya. Niatnya sama. Bisa dicobain deh. Misalnya dari Ahmad yang mengedu masyarakat supaya sehat, apalagi bisa nggak masyarakat dan sekolah gitu? Atau bahasanya yang enak apa ya? Supaya sehat semua. Gitu teh. Judulnya coba ulang. Halo? Oke. Supaya agak keren gitu. Jangan cuma dibatasi. Ya betul juga sih. Tapi terlalu preventifnya kalau bisa ditambah sekolah masyarakat bisa nggak se-RW-un gitu lah gitu misalnya. TPK mah kecil atau teh RW-un gitu lah. Mat, ada datanya nggak Mat? Ini dikasih nih cara nih. Iya Pak, Namanya udah keluar. ada masih Pak. Namanya udah keluar. Ada Pak masih. Saya masih ada Pak. Oh ini Sarah dibantu dikasih datanya soal kesehatan. Terima kasih. Silakan lagi Zara. Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi dan satu individu lagi Pak. Ya. Silakan yang sudah boleh keluar. Jalan yang keluar dulu. Bantuin Bapak share screen. Iya Pak. Tadi yang share screen Zahra. Halo, udah ada belum? Belum ada. Belum ke materi. Ayo. Gimana sih ini caranya, astaga? Bentar. Oh, pantesan dari tadi udah share screen tapi nggak mau. Kok kaliannya diem gitu? Ya, cari window-nya yang di tentang artikelnya. Oke. Dah? Belum. Udah ada belum? Udah nih, udah ada. Ya, udah. Ya. Sebelumnya suara saya terdengar? Jelas. Mohon izin Bapak. Mangga. Sekarang langsung mulai aja Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Permisi Bapak, saya di sini Zulfi Alfian Salsabila bersama 3 orang rekan saya yang lain yaitu Edi Rafathar Aska, Muhammad Syaiful Aziz dan Mbak Sarah Laila Azizah. Di sini kami dari 3 jurusan yang berbeda Pak. Saya dan
Muhammad Syafiq dari Teknik Elektro, dan Mbak Nadira dan Mbak Sarah itu dari KPI dan jurnalistik, Pak. Yep. Pada artikel ini, artikel yang mana kami telah melakukan penelitian dan pengabdian di Desa Pesarian, maka kami angkat judul berikut, Pak, yaitu peningkatan mutu kepercayaan diri dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi bagi difabel Forum Desa Inklusi Desa Pesarian, Pak. Ada yang melatar belakangi terbitnya artikel ini, Pak. Setelah kami melakukan penelitian dan pengabdian di desa tersebut, maka didapat data-data yang mana data-data tersebut kami dapat dari tahapan-tahapan dalam melakukan KKN ini, Pak. Di antaranya yaitu refleksi sosial, rencana partisipatif, dan melakukan kegiatan, Pak. Nah, adanya data-data ini dilatar belakangi oleh adanya data-data ini, Pak, dilatar belakangi karena adanya hubungan timbal balik alam yang mana timbal balik tersebut diakibatkan oleh usaha-usaha atau kegiatan yang ada pada masyarakat Desa Pesarian tersebut, Pak. Jadi sepertinya pada abstrak di sini, di mana pelaksanaan penghimpunan data ini dijumpai masyarakat difabel, Pak, di kawasan daerah Desa Pesarian yang bertempat pada Kecamatan Adiwarna dan Kabupaten Tegal, Pak. Nah, di dalamnya tergabung masyarakat difabel di Desa Pesarian yang mana telah dibentuk forum, Pak. Forum-forum ini yang dinamai Forum Masyarakat Inklusi Desa Pesarian, Pak. Yang mana forum tersebut bergerak untuk menghimpun difabel-difabel yang ada di Desa Pesarian, yang mana mereka akan memiliki rasa kepercayaan diri lagi, Pak, karena merasa terperhatikan, Pak. Nah, di sini tes. Ada, ya. Di sini inputan dari artikel ini, Pak, itu dikarenakan adanya masalah timbal balik, Pak. Di Desa Pesarian tersebut merupakan desa yang industrinya itu bergerak di industri pengolahan logam, Pak. Seperti kita tahu sendiri, dalam pengolahan logam, maka harus ada prosedur-prosedur tertentu dengan tingkat safety tertentu, Pak. Akan tetapi pada masalah Desa Pesarian ini dilatar belakangi oleh artikel-artikel yang sebelumnya, Pak, yang dijelaskan oleh Mas Ahmad Muslihun dan Mbak Azahra ini saling berkaitan, Pak. Karena adanya apa? Di lingkungan tersebut masyarakatnya kurang mawas diri tentang lingkungan, Pak. Jadi peleburan logam, usaha-usaha yang ada pada masyarakat dengan tingkat masyarakat kepadatannya 13.000, mereka mayoritas melakukan usaha di bidang peleburan logam, Pak. Yang mana peleburan tersebut bisa menjadi macam-macam barang yang lain, Pak. Karena apa? Karena mereka dari zaman dahulu sudah melakukan seperti itu, Pak. Di situ bisa dilihat karena adanya bukti peninggalan situs makam Sunan Amangkurat I, Pak. Nah, itu kalau ditinjau dari aspek kebersihan lingkungan, Pak. Tetapi apabila kita ditinjau dari aspek pendidikan, Pak, memang benar di situ masyarakatnya belum mawas tentang pentingnya pendidikan, Pak. Jadi banyak masyarakat-masyarakat yang mungkin melestarikan budaya mereka, Pak, karena mereka dari turun-temurunnya ahli membuat peleburan logam itu, Pak, entah dijadikan panci ataupun yang lainnya, Pak. Nah, atas masukan tersebut, latar belakang tersebut, masalah tersebut, maka kami setelah menghimpun data tersebut, adanya perencanaan partisipatif, Pak, dari kami, Pak, yaitu satu, dibuatnya pelatihan serta pengembangan kepercayaan diri bagi mereka, serta adanya pembuatan film dokumenter, Pak. Adanya pelatihan ini bertujuan untuk agar mereka itu ditingkatkan rasa kepercayaan diri mereka, Pak, bahwa mereka itu sama. Inilah yang namanya Forum Desa Inklusi, Pak, yang mana kesetaraan, kesamaan, berayan sama-sama, kalau mereka itu bahwa mereka itu bukan orang-orang yang berkebutuhan khusus, Pak. Setelah mereka tes, ya. Ya, ada.
setelah mereka dihimpun, mereka itu dari latar belakang yang berbeda, Pak. Ada yang mungkin mereka disabel dan difabel karena kecelakaan, tetapi mayoritas di sini mereka difabel karena cacatnya pertumbuhan badan mereka gitu, Pak. Artinya mereka itu pertumbuhannya tuh kurang baik, Pak. Di sini dijelaskan dalam makalah ini mengapa mereka tidak bertumbuh dengan baik, dikarenakan karena adanya limbah perindustrian mereka yang mana kurangnya tingkat kesadaran masyarakatnya serta pendidikan yang prosedurnya belum dijalani untuk menjalankan peleburan itu, mereka lantas membuang limbah-limbah mereka itu mungkin di daerah yang terbuka, Pak. Akhirnya ketika kena hujan, terjadi penyerapan tanah, maka terjadilah pencampuran antara zat-zat logam dengan alkali tanah yang berbeda, Pak. Nah, mungkin dapat dilihat dari artikel ini, adanya beberapa contoh yang menyebabkan pertumbuhan anak menjadi tidak optimal, yaitu adanya zat zinc atau seng, dan mungkin ada nitrit atau nitrat yang menghambat pertumbuhan laju saraf mereka, Pak. Atas dasar itu, maka kami setelah melakukan perancangan partisipatif, di sini kami sosialisasikan bahwa ada proker-proker yang akan kita sampaikan kepada mereka dan kita jalankan, Pak. Nah, di tujuan pelatihan ini sebenarnya terdapat 2 tujuan utama, Pak. Hasilnya itu terdapat 2, yaitu fisik dan non-fisiknya. Pada pelatihan fisik ini, produk mereka itu yaitu keripik pisang, Pak, yang mana kami semua ikut andil di dalamnya. Keripik pisang ini diharapkan menjadi sumber pemasukan bagi mereka, Pak. Mereka akan mandiri, Pak. Setelah itu, hasil non-fisiknya yaitu dengan kita, mereka sadar bahwa mereka itu tidak terbatas, Pak. Mereka itu bisa melakukan ini. Nah, itu tujuan utamanya, Pak. Setelah itu, maka kami memberikan saran lah mungkin kepada desa dalam artikel ini. Mereka setelah mereka melakukan fase-fase tersebut, yaitu pengembangan diri yang baik, peningkatan rasa percaya diri yang baik, pelatihan kewirausahaan yang mana mereka bisa melakukannya gitu, Pak. Produknya itu disupport oleh desa dengan apa yang ada di desa, mungkin dengan BUMDes dan yang lainnya, Pak. Mungkin itu saran dari kami, Pak. Adapun contoh-contoh kegiatan yang telah kita lakukan terdapat pada lampiran ini, Pak. Syukron, terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Saya cukupkan mungkin sekian. Yes, permisi, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bapak izin menambahkan berdasarkan betul. tujuan dari Ini belum ketangkap sama Pak. Ya, Bapak izin menambahkan berdasarkan dengan tujuan desa inklusi ini termasuk kepada desa. Akses desa ini terdapat dalam UU Desa nomor 1 pasal 3 yang berisikan bahwa desa itu harus ada musyawarah, harus ada kemandirian, harus ada kebersamaan, harus ada gotong royong, harus ada kesetaraan dan keberlanjutan kegiatan tersebut. Begitu. Terus ada beberapa aspek, ada 9 aspek indikator desa inklusi, bahwa kayak desa inklusi ini layak untuk untuk tahu keberhasilannya itu ada 9 aspek. Yang pertama itu harus ada data diri dari bagi para penyandang disabilitas.
kan termasuk ada 300 lebih bagi para disabilitas, itu meliputi difabel, kusta, dan lainnya. Serta ada jaminan keterlibatan dalam sebuah acara atau kegiatan di masyarakat tersebut. Terus ada desa inklusi ini ada anggaran khusus untuk desa inklusi. Pada tahun 2018 ada 5 juta anggaran untuk desa inklusi, dan pada tahun 2019 itu ada sekitar 50 juta, dan pada tahun 2020 ada 81 juta untuk pengembangan desa inklusi ini. Nah, selanjutnya ada desa memiliki alat bantu. Alat bantu ini bagi para disabilitas, misalnya tongkat atau kursi roda atau yang lainnya. Selanjutnya, desa inklusi memiliki aksesibilitas di desa, seperti rencananya tahun ini atau tahun yang akan datang, desa akan membuat perencanaan seperti jalan yang ada di kelurahan, tapi untuk kaum disabilitas gitu. Jadi jalannya tuh miring gitu. Jadi itu tuh untuk memudahkan kaum difabel gitu untuk melakukan layanan yang ada di pemerintahan desa. Terus ada tanggung jawab dari masyarakatnya gitu, bahwa desa inklusi masyarakat difabel ini tuh ya sama gitu, sama dengan masyarakat yang lainnya, memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2016, bahwa setiap masyarakat difabel itu mempunyai stigma bebas serta mempunyai hak dan kewajiban seperti masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, yang terakhir, mempunyai ruang untuk berinovasi. Nah, setelah melakukan pelatihan seperti yang Zulfi katakan, itu tuh insya Allah gitu ya, menghasilkan ruang untuk berinovasi masyarakat di Fabel sendiri gitu. Mereka mau apa, kayak seperti perencanaan mereka ingin mengembangkan di bidang teknologi, insya Allah itu akan dikembangkan tahun ini atau tahun yang akan datang gitu, Pak. Itu berdasarkan wawancara saya dan Nadira Fatarani Aska ke kepala desa dan sekretaris desa. Terima kasih, Pak. Ini izin menambahkan juga, Pak. Namun ini Pak, Untuk proker kan untuk selanjutnya akan dijelaskan. Ya bentar Nadira. Setelah ini akan dijelaskan mengenai film dokumenter, Pak, di mana film dokumenter tersebut merupakan wawancara di lapangan kita yang ada pada Desa Pesarian. Kemudian film dokumenter itu nanti akan akan dijelaskan oleh Mbak Nadira. Kemudian kesimpulannya akan dibacakan oleh Mas Syafiq ya. Silakan Mbak Nadira. Untuk pembuatan film dokumenter dalam Forum Desa Inklusi ini, kami tuh memiliki output untuk memperkenalkan kepada halayak bahwa Desa Pesarian ini memiliki kepedulian lebih terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan disabilitas tersebut, Pak, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus itu. Dan film ini juga dapat memberikan contoh kepada halayak luas bahwa contoh bagi desa-desa lain untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus di sekitar kita gitu, Pak. Mungkin nanti di akhir boleh kami tayangkan, Pak, trailer film dokumenternya. Ya, ini satu lagi aja. Nanti kita nonton setelah yang satu. Individu ya. Saya kira cukup dulu. Mungkin arahnya nanti dibaca kesimpulannya tuh nggak usah, Pak. Kenapa? Disebutkan kesimpulannya atau tidak usah, Pak? Dokumenternya lama nggak? Ini karena cuplikan aja sih, Pak. Kesimpulan dari artikel aja, Pak. Oh iya. Ya, maksudnya dokumenternya lama nggak tuh? 2 menit. Nah, gitu maksud saya.
Oke, kalau 2 menit, silakan. Berarti sekarang Pak atau yang nunggu sama teman itu? Ya, sudah, langsung aja, silakan. Oke Pak, bentar ya Pak. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum share screen. Untuk suaranya. Kalau di Bodo bisa bicara kalau udah ada yang banyak kan bisa di RW 6 ada berapa orang karena memang dampak dari itu ya. Mana? Udah? Sampai sekali Pak Mas. Saya mau kayak orang gila. Gimana sih? Pasti siap banget itu tangannya. Pikirannya udah kemana-mana kan dia sampai benar-benar saya bergabung di inklusi. Saya jadi orang yang yang awalnya malu sekarang nggak malu, yang awalnya minder sekarang nggak. Sebelum ada desa inklusi itu aku kan sekolah di rumah juga ada online, tapi setelah ada desa inklusi lebih aktif karena punya inklusinya baru. Saya berharap semoga forum desa inklusi itu bukan hanya terdiri di 2 desa saja, yaitu Kesalahan Bukit Korea. Saya ingin forum desa inklusi itu di semua desa, karena forum desa inklusi itu adalah forum yang dimana itu memprioritaskan disabilitas orang yang punya keterbatasan. Karena kalau difabel jalanmu masih panjang, masih bisa untuk sosialisasi lagi ke depannya. Semangat. Baik Pak, mungkin sekian apa yang bisa kami paparkan mengenai desa inklusi ini. Terima kasih atas perhatiannya serta bimbingan Bapak, Pak. Kami kembalikan kepada Bapak. Ya, begini, ini memang program yang mesti melibatkan banyak stakeholder ya, termasuk peran mahasiswa. Tapi memang di Fatbal itu memang harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, ya swasta dan seterusnya. Tidak gampang untuk mengelola difabel, oleh karena itu memang mahasiswa juga sesungguhnya harus dimintain gagasan untuk bisa mengentaskan itu semua gitu ya. Ya memang ini tujuan mulia tetapi berat gitu. Oleh karena itu yang dicari hari ini gagasan saudara gitu untuk untuk meningkatkan derajat
mereka yang hari ini anggaplah tidak sepede saudara gitu, tidak apa namanya, ya tidak percaya diri kepada dunia luar begitu. Mungkin ini kalau dikelola sama teman-teman di psikologi pas begitu. Pendekatan psikologinya juga harus didalami begitu. Yang inklusi itu, yang berkebutuhan khusus itu memang bisa 2 kali lipat tenaga kita untuk ngurus mereka ya. Begitu kali ya pengalaman untuk mengurus inklusi itu. Oleh Iya karena Pak, itu memang benar seperti itu Pak. Sebaiknya memang supaya kalau memang ada program apa namanya berkesinambungan, lebih baik kita meninggalkan gagasan gimana cara menangani yang inklusi itu. Ya. Kita sih peduli, tapi juga kita kan terbatas waktu di situ. Nah, supaya Anda semuanya diingat, lalu ada gagasan yang bisa dikerjakan setelah saudara pulang dari KKN. Menurut Bapak, yang ditinggal itu konsepnya, gagasannya untuk menangani masalah inklusi tadi. Ya. Itu yang penting supaya mereka punya masa depan yang lebih bagus gitu. Bukan berarti ya memang stigmanya sama kayak gitu. Mereka nggak pede lah, apalah segala rupa gitu. Mereka juga sama, menurut kita itu manusia, tapi kebutuhan khusus panjang. Ya, posisi kita harus membantu mereka, pengelola juga sama. Dan ini juga tidak sekadar kita aja yang tanggung jawab. Dinas sosial, pemerintah daerah, itu juga pasti turun untuk mengurusi masalah seperti ini. Kalau sekolahnya ada, tapi mahal juga. Ya, mahal. Hanya orang-orang yang mampu lah yang mungkin yang ada di konsep saudara gitu. Itu konsep saudara kalau dikerjakan, dilaksanain sama Bapak, pasti konsepnya mahal. Benar nggak? Nah, justru yang punya peserta inklusi kan tidak semuanya mampu, orang tuanya. Nah, begitu ya. Yang oleh karena itu bagusnya ada gagasan orang yang nggak mampu tapi punya anak yang inklusi gitu. Gimana nih solusinya gitu? Kalau orang kaya punya anak yang inklusi, menurut saya sih tidak ada masalah. Bahkan orang kaya tersebut bisa ikut membantu begitu. Ini yang inklusi itu yang orang yang tidak punya apa-apa. Lalu anaknya inklusi itu lebih berat psikologinya. Kalau mahasiswa melihat itu gimana gitu? Itu jadi latar belakang. Dari tadi itu Bapak nggak paham-paham karena sedikit tidak tertib cara menulisnya ini. Saudara, cara berpikirnya masih belum ikutin template artikel. Tadi saya minta begini, sesungguhnya Anda itu cukup 5 menit baca yang abstrak itu, latar belakangnya, ya lalu tujuannya, metodenya, gitu ya. Terus hasil dari penelitian saudara di lapangan. Kalau tadi sampai jauh sampai ada dokumenter sih itu bagus-bagus saja, tapi bukan yang dimaksud sama Bapak. Aja untung tadi tanya jawab sudah diambil, jadi nggak terlalu lama sekali gitu. Jadi tanya jawab tidak ada itu tadi udah diambil gitu. Dan ini yang dibutuhkan itu untuk menangani inklusi itu gagasan saudara. Masalahnya cara mengataskan pikirannya gitu loh. Jadi Pak, kalau di Desa Pesarian sendiri itu buku petunjuk yang dicetak sama saudara, bukan kita turun langsung. Hari ini udah selesai. Oh iya Pak. Kamu mau ninggalin apa untuk inklusi itu?
Iya Pak, jadi sedikit meluruskan Pak. Nah, Jadi kita itu ketika ke sana itu, ketika refleksi sosial terdapat masalah-masalah seperti itu Pak, banyak kaum difabel yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan Pak, karena mengkonsumsi air yang dari resapan peleburan logam itu Pak. Kami turun di lapangan itu ada forum desa inklusi tersebut Pak, dan mereka itu masih dalam tahap dini lah Pak. Jadi yang utama itu bagi mereka yaitu meyakinkan anggota mereka bahwa mereka itu percaya diri lagi Pak, dan kemudian adanya rasa dorongan dari orang tua gitu Pak, percaya bahwa forum desa inklusi itu bagi mereka itu akan menjadi pengembangan buat mereka Pak. Jadi di sini akhirnya kita membuat pelatihan itu, termasuk pelatihan itu Pak, keripik pisang itu, dan alhamdulillahnya itu indikatornya itu mereka itu antusias dan mereka itu mau berbaur Pak. nah itu namanya solusi yang ditawarkan. Itu gagasan namanya. Walaupun Anda balik ke Bandung, tapi itu ada di sana gitu. Kasihin aja ke Pak Iya RT, Pak, mungkin Pak RT. Pak, menurut saya sih ginilah, ini mahasiswa setelah 1 bulan penuh gitu. Ini pedoman. Bahasa kita mah ya apa ya? Petunjuk begitu. Kamu tuh meninggalkan apa selama 1 bulan di sana gitu. Enggak ninggalin apa-apa. Ini Pak konsepnya gitu. Tadi yang diceritain sama Bapak, bagi mereka yang mampu sih bukan tidak masalah, tapi tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat mungkin seperti yang dirasakan oleh udah nggak punya, anaknya difabel, itu kan berat sekali. Terhadap 2 latar belakang itu, kita itu kira-kira bisa ngasih apa? Gagasan Pak, oke, gagasan. Nah, yang dipresentasikan hari ini itu harus yang kontinu gitu. Namanya program apa ya? Ya program, bisa nggak itu makalah diarahkan ke situ gitu? Ya nanti konsepnya di mana? itu ada Pak, terdapat di saran Pak. Jadi permisi Pak. Ya. Gimana Pi? Gimana Pi? Ya Pak, jadi itu ada di saran Pak. Ya, jadi kita kan karena kita terbatas oleh waktu Pak, kita hanya melakukan 1 pelatihan saja Pak gitu. Bagus. Dan itu berarti pelatihan solusi tersebut, pelatihan. Nah, mungkin selain pelatihan apa Pi? ya solusinya gini Pak. Setelah pelatihan mereka bisa berkembang, mereka percaya dirinya bangkit, mereka ada produk, maka produk tersebut dikoordinasikan dengan desa dan desa kemudian akan berkoordinasi dengan BUMDes sekitar Pak. BUMDes di desa tersebut bisa mengalokasikan produk-produk mereka menjadi galeri di BUMDes Pak. Sementara di desa pesarian itu, BUMDesnya itu di depan komplek wisata Pak, komplek wisata religi. Jadi itu bisa sesuatu yang saling berkesinambungan Pak. Oke. Saya kira udah harus ditawarkan seperti itu ya. Syukur-syukur ada Iya Pak, daya jadi tawar latihan. Alhamdulillah ya, kalau enggak ya sudah cukup lah. Oke, Julfi cukup ya. iya Pak, bahkan mereka meminta ya. Kenapa? Kenapa, Pi? Izin menjawab Pak, meminta kita lagi gitu untuk membantu dalam proses cara membuat keripik pisang atau pembuatan lainnya gitu. Oh iya, betul. Mereka pengen ini Pak, jadi pengen produksi bawang goreng gitu Pak. Nah, itu maksud saya. Iya, jadi itu kan kita kan nggak mesti di sana terus Pak, jadi cuman gagasan kita aja Pak. Iya, betul. Yang ada di saran mungkin itu. Gagasan Julfi dan teman-teman ditulis aja di artikel ini, bahwa ini program untuk sementara ini misalnya pelatihan, dan untuk sustainable-nya tadi ini nih Pak, misalnya ada bawang goreng apa segala macam, intinya kan sama kayak Ahmad, untuk mencari kelangsungan hidup lah, kurang lebih begitulah bahasanya sih, agroekonomi apa segala macam gitu.
Nanti kalau dia Iya Pak, sudah mungkin itu punya uang, terus nanti dia juga bisa sekolah. Nah, ya penyakit yang menyebabkan penyakit itu nanti bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Oke, jadi jangan saya cuma di kira saran ya Pak ya. sudah Cuma cukup. ini pembahasan ya Pak. Nah, ini menarik, tapi Ya cukup ini Pak. nanti kita lanjut di WA ya. Satu lagi ini sudah jam 8:30, hampir mau jam 9. Silakan ya. Terakhir ini jangan lama-lama lah, 5 menit gitu. Ya, coba abstraksinya dibaca dulu. Siapa? Siapa nih? Asti apa? Siapa? Iya Pak Asti. Nah, itu jangan lama-lama, jangan ngedongeng ya. Ada poin. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asti Kurna Syafra dari kelompok 346 KKN Individu. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang diberi judul Efektivitas Bimbingan Belajar Selama Daring pada Masa Pandemi di Desa Tanjung Sari. Aktivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini memang sangat terbatas kegiatannya. Banyak masyarakat Desa Tanjung Sari, tepatnya di Dukuh Karangboyo, yang mengeluhkan tentang metode mengajar yang dilakukan oleh para guru, terutama dalam pemberian tugas kepada murid-muridnya. Banyak warga mengeluhkan anak-anaknya yang kurang paham akan pelajaran, tetapi wawasan terbatas para orang tua mereka lah yang menjadi permasalahan di lapangan. Bimbingan belajar bagi anak-anak, terkhusus anak-anak tingkat SDMI, sangat diperlukan. Materi pelajaran umum dan juga agama sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan pengetahuan mereka dan juga membantu menyelesaikan pekerjaan sekolah yang dirasa sulit bagi mereka untuk dipecahkan. Nah, kesimpulannya Pak, bimbingan belajar bagi anak-anak terkhusus tingkat SDMI ini sangat membantu bagi keberlangsungan pembelajaran di sekolah, serta dapat membantu anak-anak dalam memecahkan juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah mereka masing-masing. Dan juga saya kan di sini KKN Individu, terus juga punya banyak buku-buku yang masih bisa dipakai, dan itu kan ya alhamdulillah agak banyak gitu Pak. Saya berinisiatif untuk membuat taman baca kecil-kecilan yang diberi nama Taman Baca Impian sebagai perpustakaan mini, dan itu mulai digandrungi mereka untuk membaca dan menjelajahi dunia baru. Dan mereka saya targetkan hari tiap Jumat sama Ahad untuk ke perpustakaan ini Pak, perpustakaan mini ini. Dan alhamdulillah bimbingan belajar itu dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus itu. Anak-anak sudah mulai bertambah wawasannya, dan hobi membacanya juga alhamdulillah sudah bertingkat Pak. Jadi para orang tua alhamdulillah orang tua mereka sudah merasa terbantu dan juga melihat anak-anaknya sudah gemar membaca dan juga menambah ilmu pengetahuan. Gitu Pak. Sekian. Ya. Itu juga jangan terlalu wacana banget, karena Anda itu pengabdian ya. Solusinya dibanyakin begitu ya. Jangan mini-mini begitu, gede aja. Nggak ada mini-minian, orang sedesa Iya, masa Pak. mini. Yang besar aja ya. Bikin Siapa? Ya walaupun cuman kakaknya sebatas itu di rumah begitu, nggak usah mini-minian, yang gede aja ya. Contohnya nanti di edit ya, gagasannya jangan bikin perpustakaan mini-mini. Oke, Pak. Emang siapa sasarannya? Sasarannya siapa yang mau disuruh baca itu siapa? Anak-anak tingkat SD sama SMP Pak. Masa cuman mini-minian? Tapi khususnya buat anak SDMI. SD SMP dibikinin perpustakaan mini-minian. Yang gede aja ya. Kalau mau berbuat sesuatu yang gede aja, itu kan pasti itu nanti di rumah SMP anak SD itu kan banyak. Gak usah mini-minian, yang gede aja ya. Nanti hasilnya mini. Apa hasilnya mini?
bukan sekadar sampel, kita mah hidup. Iya, Pak. Melatih orang suruh bisa hidup, bukan melatih hidup. Melatih orang untuk bisa hidup. Nah, itu dapat sesuatu, bukan melatih hidup. Dapat hidup. Oh, iya, Pak. Kerjakan itu mereka dapat sesuatu yang konkret gitu. Yang kayak gagasannya Ahmad. Itu benar itu, Mat. Diterusin, ada faktor sehat, ada ekonomi. Orang kalau udah sehat sama ekonominya bagus itu pasti gagah itu. Sejahtera ya Pak ya. Iya dong. Jangan sampai punya duit tapi nggak sehat ya opo. Itu Mat mikirnya, Mat. Iya Pak. Punya gagah tapi nggak punya duit juga nggak enak juga, Mat. Iya, nggak ada yang mau soalnya Pak kalau nggak punya uang. Nggak ada yang mau, pasti punya pacar juga pasti putus itu. Betul Pak. Iya, Pak. Modal gagah doang ya putus atau Mat. Pengalaman Pak. Ya mirip-mirip lah sama Waduh, kamu. Ahmad. Ya, saya kira itu ya. Nah, sekali lagi Oke, Pak. ini kelompok 4 sama Anda juga ini ya. Jadi harus jelas bikin abstraksinya harus ngikutin perintah dari jurnal Al-Hikmat gitu ya. Satu ada belakangnya, kedua ada tujuannya, ketiga ada metodenya, baru ngomong hasil. Jangan langsung gitu. Ya memang kalau yang di saintek begitu langsung bablas, ini ilmunya beda, ilmu sosial ya. Kalau ilmu eksakta tadi siapa tadi, Zulfi? Iya, saya Pak. Iya. Saya naratif dari input, proses lalu outputnya Pak. Iya, itu terlalu sederhana, tapi karena ini ilmu sosial yang kamu kerjakan itu. Mungkin kalau di saya enggak, ini pengabdian dan berbasisnya sosial semua, ya. Oleh karena itu, karena jurnalnya jurnal sosial, jadi Anda jangan menyamakan sama yang eksakta itu. Kalau yang eksakta sih nggak usah dibikin begitu-gitu, ribet gitu malah. Malah jurnalnya cuma 4 lembar ya cukup kalau di mana? Di saintek, di elektro begitu. Saya pernah lihat itu punya teman Bapak. Cuma 4 lembar. Ya gimana Pak, orang ngasih labnya cuma segitu-gitunya mau ya enggak juga, enggak salah juga. Baik Pak. Tapi Terima kasih Pak sosial, arahannya Pak. Kalau lembarnya sedikit sekali diketawain gitu. Cukup ya, ini alhamdulillah kelompok 346 sudah semua, jadi besok Bapak tinggal nerima hasil revisian ya. Sebelum di-upload dikirim dulu ke Bapak, saya lihat sudah ada perubahan belum, kalau belum ya jangan dikirim gitu. Malu-maluin kamu, malu-maluin Bapak gitu. Apa yang ditulis sama kita itu kan dibaca orang, salam dunia gitu. Bisi ayah nu nyangkut ke gilipnya UIN, tiba-tiba oh kayak begini gitu. Oke? Ya itu aja. Dari kemarin kenapa Bapak kekeh kudu semen begini, itu saya lihat memang cara menulisnya belum terbiasa. Ya, karena di kita itu dunianya baru masuk ya. Tahun ini, semester ini baru diwajibkan misalnya, bukan diwajibkan ya, baru diperkenalkan. Tugas kuliah ya pakai artikel, tugas KKN ya hari ini tuh. Kan Bapak yang konsep, tahun lalu mah bikin laporannya pakai makalah. Copy paste. Kalau ini kan alhamdulillah nih ada perbedaan, bikin sendiri gitu ya. Ahmad itu sempat pusing juga itu, Zahra itu pusing juga. Janat, kamu juga ya. Teman, Mah, Zulfi menang mikir Sakioge. Nggak ada yang jelek ya. Yang belum tepat ya. Belum tepat ya. Semuanya udah bernarasi bagus kok. Tinggal diperbaiki, mengikuti template-nya itu yang belum tepat. Ya yuk biarinlah, itu mah kerjaan dosen, kerjaan semua kita. Tapi kalau nanti kita harus bisa membedakan, kalau jurnal berbasis saintek
yang eksakta itu dengan yang sosial itu memang sangat berbeda. Ya. Khusus untuk sulfi itu, saya kasih tahu ya. Jadi kalau di tempat saintek boleh 4 lembar bikin jurnal gitu ya. Kalau ilmu sosial kayak KKN ya nggak bisa. Terima kasih. Saya kira cukup dan mohon maaf lahir batin kalau Bapak kemudian bimbing nggak maksimal, ya situasinya begini. Tapi saya kira ini udah kerja luar biasa dari seluruh kelompok begitu. Situasi yang sangat minim, serba dilarang, serba tidak boleh, tapi maksimal. Sekali lagi, kalau Anda ikhlas, menurut saya lebih bagus tulisannya diikutin template yang dari Win atau yang dari Subnis itu, supaya nanti ada harganya. Ini tulisan mau dinaikin kelas, diberi HKI, diberikan proceeding, ya, lalu nanti akan di-upload oleh Kilip. Kilip itu teknologi library, jadi itu nanti akan tersimpan rapi di perpustakaan kita sampai Anda jadi doktor. Itu masih ada. Ya, karena itu yang terakhir Ahmad, nama Bapak nanti dicantumin di belakang, nanti saya share ke Ahmad gitu ya. Siapapun bentuknya, karena Bapak ikut bimbing sampai malam-malam begini, mas saya tidak punya hak untuk masuk ke artikel saudara. Untuk akademik karena kita udah bimbing ya 30-40% malah bisa minta hak untuk masuk ke situ. Dan itu sah di mana-mana. Sekarang itu modelnya mahasiswa kolaborasi sama dosen. Ya. Siapa? Atau dosen sama dosen, profesor sama profesor. Nanti disiplin ilmu pengetahuan. Nah sekarang contohnya adalah kalau KKN itu pasti berbeda-beda, ya. Terutama yang 3 kelompok tadi. Masuk yang tadi, yang terakhir, siapa itu tadi? Asti, Pak. Yang terakhir? Asti. Asti itu nama Bapak masuk di, ya. Siapa? Ya, terima kasih. Asti. Pertemuan kita ini udah jam 9:05 dengan bacaan Alhamdulillah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak maaf sebelumnya Pak. Lupa. Ya, Apa dulu? Permisi Pak.